Kita lanjut pada halaman 96 dan 97. Di sini Jason membuat sketsa yang menunjukkan bahwa preferensi kecenderungan konsumen sangat kuat terhadap jasa ataupun produk yang mereka tawarkan. Ini salah satu contohnya Disneyland. Bagaimana Disneyland ini sudah memasuki hati anak-anak ataupun pencinta hiburan kartun, tokoh-tokoh kartun, karena tokoh-tokoh kartun ini sudah melegenda di seluruh dunia melalui film-film yang mereka produksi, dan Disneyland menempatkan posisi mewujudkannya dalam dunia nyata. Dari mulai tokoh-tokoh, tempat bermain, dan segala sesuatu aksesoris yang berkaitan dengan produk tersebut. Nah, disinilah kekuatan dari Disneyland ini. Jadi segala sesuatu yang datang dari kompetitor lain ini akan tidak jadi relevan untuk bersaing dengan Disneyland. Artinya Disneyland saat ini sangat mendominasi kekuatan pasar di sektor hiburan anak berbasis tokoh-tokoh kartun. Inilah yang di halaman 96. Di halaman 97 ada satu contoh produk trampolin yang hanya dipegang oleh sedikit produsen ataupun sedikit kompetitor. Salah satu contoh, biaya memproduksi trampolin ini $75 per unit. Ada suatu permintaan pasar dengan harga jual 250 sebanyak 200.000 unit. Harga jual 250 dikurang modal produksi 75 unit memberi keuntungan kotor $175 per unit kali 200.000 unit, itu menghasilkan $35 juta. Sedangkan biaya pabrik hanya membutuhkan $12 juta. Nah, laba kotor $23 juta. Nah, biaya produksi tadi $75 kali 200.000 unit adalah $15 juta. Sehingga selisih penjualan kotor $23 juta dikurang $15 juta masih memberi keuntungan $8 juta. Apakah bisnis ini akan diambil? Tentu, karena angka $8 juta ini sangat besar. Dengan biaya produksi pabrik, biaya tetapnya hanya $12 juta. Artinya dalam sekali produksi dua per tiga modal pabrik sudah bisa dikembalikan. Nah, ataupun sepenuhnya bisa dikembalikan. Satu kali produksi modal pabrik bisa dikembalikan. Ini tentu sangat bisnis yang sangat menjanjikan. Begitulah salah satu positioning yang ditampilkan oleh Jason. Ada bisnis itu memang tidak ada kompetitor yang relevan untuk mengimbanginya, karena sektor ini sangat sedikit pemain ataupun pemainnya langka. Demikian, terima kasih. Selanjutnya di halaman 98, Jason membuat suatu diagram ataupun sketsa yang membuat 4 jenis diferensiasi yang ada di pasar ataupun 4 jenis pemasaran. Kita lihat sumbu kualitas tinggi berseberangan dengan kualitas rendah. Sumbu harga rendah berseberangan dengan harga tinggi. Jadi ada 4 kuadran di gambar ini. Kuadran pertama
kualitas tinggi dengan harga yang tinggi dipegang oleh swalayan Nordstrom, Dillard's, dan Macy's. Kualitas tinggi dengan harga rendah itu dipegang oleh swalayan Kohl's. Kualitas rendah dengan harga rendah dipegang oleh swalayan Walmart dan Kmart. Nah, jadi untuk barang-barang harga rendah, kualitas rendah, kita datang ke swalayan Walmart ataupun Kmart. Ini yang agak aneh, kualitas rendah, harga tinggi, walaupun kelihatan aneh, tetapi ada juga pasar yang menangani ini. Nah, itu swalayan Sears. Nah, ini sangat aneh, tetapi tetap berjalan. Inilah fungsi diferensiasi dibuat di dalam pemikiran masyarakat. Sadar ataupun tidak disadari, ini berjalan. Harga tinggi dengan kualitas rendah ada dilayani oleh Sears. Mungkin ini bagi konsumen-konsumen yang kurang teliti ataupun tidak terlalu peduli dengan harga dan kualitas barang. Demikian, terima kasih. Pada halaman 99, dalam menciptakan suatu produk atau menyiapkan produk yang akan diterjunkan ke pasar, ada kerangka Prio menentukan apakah produk Anda ini mempunyai peluang ataupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau tidak. Apa itu Prio? V pertama adalah valuable, arti berharga. Kemudian rare, langka. Berikutnya, arti langka ini dia tidak banyak pesaing. Produsennya tidak banyak. Barang ini unik. Kemudian costly to imitate. Sangat sulit untuk ditiru ataupun mahal ditiru. Ini memberikan keunggulan. Kemudian organized, terorganisir. Jadi kalau terorganisir ini artinya perencanaan produksinya bagus, distribusinya bagus, quality controlnya bagus, harga stabil di semua outlet. Ini adalah keunggulan kompetitif yang akan berkelanjutan. Jadi setiap produk itu setidaknya mengandung nilai valuable, kemudian termasuk langka, kemudian sulit untuk ditiru. Yang keempat, dalam distribusinya, pemasarannya, harganya itu memiliki standar sehingga masyarakat bisa dengan baik mendapatkannya. Inilah suatu keunggulan produk yang kompetitif yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Pada halaman 100, Jason menggambarkan produksi mobil mewah versus Model T ataupun mobil murah. Mobil mewah ini tentunya mahal versus murah. Mobil mewah pasarnya sempit, hanya menengah ke atas ataupun kalangan elit, kalangan atas saja. Mobil murah pasarnya luas karena mayoritas masyarakat ini masih ekonomi menengah ke bawah ataupun ke samping. Ini pasar luas. Tentu mobil mewah biaya produksinya sangat tinggi karena harus ada fasilitas yang mewah, kualitas barang yang tinggi,
tentu membuat biaya produksinya tinggi. Sedangkan mobil murah biayanya rendah, sehingga mobilnya bisa murah. Yang penting mobil itu layak berjalan, belum sampai kepada tingkat kepuasan yang maksimal. Jadi di sini Jason membandingkan antara produksi mobil mewah dan mobil murah. Ini diibaratkan dalam kompetisi dua strategi pertarungan laut merah versus laut biru. Apa yang dimaksud dengan laut merah? Ini persaingan berdarah. Dia hanya berkompetisi di pasar yang tersedia. Pasarnya kecil. Itu yang tadi dimaksud dengan orang-orang kaya ataupun kaum elit. Kemudian produsen harus memenangkan kompetisi. Kalau dia tidak mampu menang, artinya produk dia tidak akan laku. Itu memakan modal yang tinggi. Modal yang akan mati, tidak berjalan, tidak berputar. Kemudian mengeksploitasi permintaan yang ada. Dia hanya bekerja sesuai target pasar. Melebihi target pasar adalah suatu hal yang merugikan produsen sendiri karena pasarnya sangat terbatas. Berbeda dengan strategi laut biru. Laut biru ini adalah perairan terbuka tanpa pesaing, tanpa kompetitor. Membuat ruang pasar tanpa kontestan. Artinya karena pasarnya sangat luas, jangkauan produsen ini sangat terbatas, penyebarannya sangat luas, distribusinya sangat sulit, sehingga cenderung pasar itu tanpa kontestan, tanpa kompetitor. Dan membuat kompetisi menjadi tidak relevan. Artinya persaingan di laut biru ini sudah tidak relevan untuk dibicarakan. Anda bisa memproduksi sesuai kemampuan Anda untuk mendistribusikannya karena pasar sangat luas, sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Membuat dan menangkap permintaan baru. Artinya Anda bisa menciptakan varian produk yang baru sesuai tingkat kebutuhan laut biru, sesuai tingkat permintaan yang luas. Ini variasi produk tentu lebih banyak nantinya. Inilah yang dimaksud dengan strategi persaingan laut merah versus laut biru. Demikian, terima kasih. Pada halaman 101, Jason membuat ilustrasi tentang aliansi. Aliansi ini dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis dan menghasilkan nilai sumber daya yang saling melengkapi. Dicontohkan di sini antara produksi Mike dan John. Mike dalam 1 jam bisa memproduksi 10 gelas 2 lemon. Dalam 2 jam artinya dia bisa memproduksi 20 gelas 4 lemon. Begitu juga John menghasilkan 2 gelas 10 lemon. Dalam 2 jam menghasilkan 4 gelas dan 20 lemon. Tapi dengan jalan produksi bersama, artinya dalam 2 jam itu Mike difokuskan menyiapkan 20 gelas. Kemudian John difokuskan menyelesaikan 20 lemon. Sehingga setelah produksi masing-masing bisa dibagi dengan aliansi ini, akhirnya Mike memperoleh 10 gelas dan 10 lemon. Begitu juga John 10 gelas dan 10 lemon. Artinya dengan aliansi ini sama-sama mendapatkan jumlah yang sama. Itulah keuntungan dari aliansi ini. Demikian penjelasannya.